warahmatullahi wabarakatuh. Hai Mugaru lovers. Jumpa lagi sama aku Shiril, presenter Mugaru. Nah, pagi ini aku mau kasih kabar gembira nih buat adik-adik kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Apa sih kabar gembiranya? Perhatikan baik-baik. Jadi gini guys, di bulan Februari nanti ada lomba-lomba di Mugaru. Apa aja sih lombanya? Yang pertama, podcast monolog. Yang kedua, lomba baca berita TV. Yang ketiga, lomba radio announcer atau penyiar radio. Terus biaya pendaftarannya berapa kak? Lomba di Mugaru kok pakai bayar? Ya gratis lah. Kan tujuannya untuk mencerdaskan anak-anak bangsa yang kaya, yang sederhana, semuanya bisa ikut lomba ini. Tapi kan kalau ikut lomba di sekolah lain bayar kak. Loh, ya opo sere? Jangan samakanlah Mugaru sama sekolah lain. Kalian harus melingkari tanggal 7, 12, 13, dan 14. Di tanggal 7 ada talk show podcast, baca berita, dan radio announcer. Buat apa sih? Supaya kalian punya bekal sebelum lomba. Di tanggal 12 ada lomba podcast monolog. Di tanggal 13 lomba baca berita, dan tanggal 14 ada lomba radio announcer. Tapi kan aku belum bisa bikin teksnya kak. Tenang. Teksnya akan dikasih pada waktu talk show. Jadi jangan lupa datang ya. Wes salah. Pokoknya ikut lomba di Mugaru itu amazing. Gratis, dapat pengalaman, dapat relasi, dan pastinya bisa ketemu aku. Akhirnya aku Shiril, presenter Mugaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugaru lover semuanya, jumpa lagi sama Pak Nur, guru bahasa Jawa yang paling mantap di Mugaru ya. Karena satu-satunya di Mugaru guru bahasa Jawa dalam acara 1 jam lebih dekat. Dan saya sudah ditemani sama seorang guru yang cantik. Wes. Masya Allah. Ada Bu Keisha. Nggih, Bu Keisha ini nama lengkapnya siapa, Bu? Oke, sebelumnya perkenalkan semuanya Mugaru lovers. Nama saya Keisha Alivia Karisma Nugraheni. Bu Ada 4 Keisha, suku kata Keisha, ya, Alivia, Karisma, Nugraheni. luar biasa. Lumayan panjang ya Pak Nur ya. Ternyata setelah di satu-satu gini, oh panjang juga ternyata. Iya, 4 nama dijadikan satu ini ya. Betul Jadi sekali. Bu Keisha ini termasuk yang serakah nama. Mama saya berarti, mama sama ayah saya yang buat Pak Nur. Agak serakah sedikit. Oke. Bu Keisha ini kalau datang itu selalu pagi guys. Jadi kalau saya ini datang itu kalau nggak barengan sama Bu Zia itu sama Bu Keisha. Ngomong-ngomong Bu, ini tinggalnya di mana Bu Keisha ini? Saya tinggalnya di Surabaya Pak Nur. Surabaya. Lebih tepatnya itu ada di Nginden. Jadi itu termasuk Surabaya Timur. Betul. Oke, berarti berapa menit Bu dari sekolah Bu? Ini sedikit cerita ya Pak Nur ya. Kenapa kok saya itu datangnya itu pasti itu agak-agak pagi, lebih pagi dari biasanya itu karena yang pertama rumah saya memang di Surabaya. Jadi saya sadar diri lah. Karena Surabaya dan Sidoarjo beda kota. Jadi kita harus lebih mengawali hari itu. Sedangkan dari Surabaya ke Sidoarjo itu kan melewati beberapa sekolah tuh seperti SMA 16, SMP 39, dan itu semakin membuat macet. Jadi kalau saya berangkatnya sebelum jam 6, itu perjalanannya itu nggak sampai 20 menit. Tapi kalau misalnya saya berangkatnya jam 6 lebih, itu pasti perjalanannya 30 menit. 30 menit. Betul. Karena sudah macet. Dan pastinya itu akan telat Bu ya? Betul, pastinya akan telat Pak Nur. Jadi kan kadang-kadang juga kalau misalnya ada tugas sambut salam kan ya ndak enak toh kalau telat begitu. Jadi saya biasanya berangkat itu jam 6 kurang 5 menit, 6 kurang 10 menit gitu sudah berangkat. Oke, berarti ya sama juga dengan saya ini Bu. Kalau telat itu rasanya itu kurang enak gitu loh. Perasaan itu kurang enak. Gitu kan rasanya Pak Nur. Jangankan telat.
akan telat, mau telat gitu loh, sedikit lagi telat gitu udah nggak enak sama sekali, seperti itu. Nah kalau sebelum berangkat Bu, ini Bu Keisha ini terbiasa untuk sarapan atau tidak terbiasa untuk sarapan? Kalau saya tim nggak sarapan. Tim nggak sarapan? Tim nggak sarapan karena Kuat. pengalamannya. Loh, tunggu dulu Pak Nur, tunggu dulu. Saya tim nggak sarapan karena kan berangkat itu kan pasti pagi. Ya. Jadi perut itu seakan-akan belum siap menerima makanan-makanan itu. Apalagi kalau di rumah kan pasti kan mama kan masaknya kan berat-berat, pasti nasi sama sayur kayak gitu. Tapi nanti jam 7, jam 8, jam 9 saya sama Bu Zia itu sudah makan apa ya ini ya, jajan apa ya ini ya. Jadi lebih baik kita makannya jam 7, 8 atau jam 9-an. Dan itu makannya itu makan-makan ringan kayak misalnya pentol. Iya. Jadi nggak langsung makan nasi gitu, enggak. Pentol itu berat loh Bu. Enggak sih. Kalau yang ringan itu kan kerupuk gitu. Loh, enggak. Itu Mas termasuk ringan Pak Nur bagi saya. Oh, iya. Bagi saya. Iya. Soalnya bisa diangkat pakai satu jari gini ringan berarti. Kalau nasi kan harus pakai piring, jadi berat. Oh iya, benar juga Bu. Iya ya. Berarti jam 9 itu baru terasa lapar Bu ya? Betul. Oke, terus kemudian siang makan nasi. Siang makan nasi. Iya, terus kemudian makan lagi jam berapa Bu? Kalau misalnya sore kan pulangnya kan berarti sampai rumah kan kira-kira jam 5-an toh Pak Nur ya. Iya. Sampai rumah jam 5-an tuh biasanya kalau adik saya ikut makan, adik saya makan, saya pasti kerasa lapar juga. Iya. Jadi saya ikut makan. Tapi kalau misalnya adik nggak kerasa lapar dan nggak makan ya saya nggak makan juga. Nggak makan. Betul. Oh berarti ini Bu ya, satu hari itu antara 1 sampai 2 kali. Betul. Tapi jajannya banyak. Jajannya banyak. Betul. Tim jajan. Tim jajan. Oke. Ini kebalikan sama saya Bu. Kalau saya nggak suka jajan Bu. Makan tuh ya nasi. Oh, jadi lebih baik makan berat kalau Pak Nur. Iya, sekali makan langsung sudah beres semua. Dari pagi sampai sore pun enggak makan enggak masalah. Iya. Seperti itu. Tapi mungkin ini bisa jadi ini Pak Nur karena saya pernah lihat katanya kalau cewek itu lebih suka craving. Craving itu dalam artian jadi Nyemil. kalau kita habis makan asin. Nah, kita itu selanjutnya akan kerasa kepingin makan manis. Oh. Dan itu berlanjut jadi habis asin manis, nanti habis manis pedes. asin lagi. Pedas, habis itu manis lagi. Jadi itu akan belanjanya jajan. Itu kalau cewek Bu ya? Iya Kak, cewek. Semuanya Ibu, pada umumnya itu. Sepertinya sih begitu, tapi nggak juga sih Pak Nur. Cuman beberapa teman saya ada yang sama seperti itu. Oh iya. Tapi kalau menurut pengamatan saya Bu, itu kan memang bener. Kalau saya itu misalnya pergi jauh ke Malang atau ke Solo bersama dengan ibu-ibu, itu lebih terjamin gizinya. Betul. Itu daripada sama bapak-bapak. Betul. Sama bapak-bapak itu cuma diajak ngobrol terus. betul. Kalau sama ibu-ibu sambil ngobrol sambil kriuk. Ada cemilannya, ada Iya. selingannya. Iya, mungkin yang benar yang disampaikan dengan tadi itu ya, bahwa kalau yang ibu-ibu perempuan itu memang sukanya seperti itu. Betul. Oke, tempat tinggal sudah di Nginden, kemudian sarapan sudah, makanan sudah. Sekarang ganti latar belakang pendidikan Bu, dari TK sampai perguruan tinggi Bu. Oke. TK, nggak dari PAUD sekalian Pak? Oh dari PAUD, memang sudah ada PAUD Bu ya? Ada. Oh iya. Iya Saya PAUD. ceritakan dari PAUD ya. Iya. Dari PAUD itu dulu saya itu adalah kelinci percobaan. Kelinci percobaan. Kelinci percobaan PAUD-nya ini punyanya Untak Pak. Oh untak. Jadi dulu Untak itu mendirikan PAUD taman kanak-kanak ya PAUD itu. Bukan ya? PAUD itu Prataman kanak-kanak. Prataman kanak-kanak. Jadi Iya. saya dulu itu sistem percobaan masuk di situ. Iya. Jadi PAUD-nya di Untak itu, habis itu TK, masuk ke TK itu di depannya Untak. Jadi ada namanya TK Aba 39. Oh Aisyah. Bustanul Atfal. 39 itu. Iya. Di Nginden juga itu Pak Nur. Lalu setelah TK masuk ke SD. SD itu saya di SD Kreatif Muhammadiyah 16. Oh iya. Saya pernah ke sana Bu. Itu daerah Ngagel. Ini Beratang. Beratang. Iya, betul. Beratang. Daerah Oke. Beratang. Itu SD di situ.
Terus naiklah SMP itu di SMP Muhammadiyah 5 Surabaya. 5 Surabaya Pucang. Iya. Habis itu SMA-nya geser ke sebelahnya. Semamda. SMA, iya Semamda. Oh, Semamda Surabaya. Terus Semamda Surabaya. Terus kuliah di Universitas Muhammadiyah Surabaya. Oh iya. Dari TK sampai perguruan tinggi itu di Muhammadiyah semua. Alhamdulillah seperti itu Pak Nur. PG-nya yang iya, bukan. pautnya yang enggak. Pautnya. Oh iya. Kok bisa seperti itu, Bu? Apakah Bu Keisha ini latar belakangnya memang keluarganya itu keluarga Muhammadiyah atau seperti apa? Sebenarnya enggak juga sih Pak Nur. Karena yang pertama itu mama saya itu kan cari yang deket rumah, yang pertama. Iya. Karena dulu mama sama ayah saya itu kerja. Jadi yang nganter jemput itu ya ini Mbak di rumah. Iya. Jadi disekolahkan di ABA yang TK-nya itu. Habis itu kan Baratajaya itu kan juga masih deket toh dengan Minden. Iya. Jadinya disekolahkan di situ juga. Sebenarnya tidak ada latar belakang yang mama sama ayah Muhammadiyah gitu, sebenarnya enggak. Sebenarnya enggak seperti itu gitu. Cuman karena mungkin mama juga sudah terlalu nyaman anaknya sekolah di sekolah swasta, di sekolah Muhammadiyah, jadinya ya udah SMP-nya situ aja. Jadi saya termasuk anak yang tidak pernah mencoba untuk mendaftar ke sekolah negeri. Luar biasa. Ini memang Gitu. Ini kalau menurut saya ini memang darahnya Bu Keisha ini, kalau misalnya ini ya di di sayat keluar darahnya itu ada tulisannya Muhammadiyah. Aduh, kalau bisa di jidat ini sudah ada tulisannya nih Pak Nur, Muhammadiyah, kader Muhammadiyah ini. Oke. Dari TK sampai perguruan tinggi, nggak kebayang Bu. Kalau saya ini kan memang di akhirnya saja Bu, yang di sekolah di Muhammadiyah hanya S1 dan S2-nya gitu. Di Umsida. Seperti itu. Kalau sebelumnya itu enggak pernah ke ini sekolah Muhammadiyah karena memang di sana, di tempat saya sana itu masih belum. Dulu belum ada. Muhammadiyah itu belum ada. Oke. Kemudian kalau tentang hobi nih Bu. Ini saya ini penasaran ini. Ini juga Muga Lover semuanya pasti penasaran. Sebenarnya hobinya Bu Keisha itu apa? Hobi saya itu nungguin ya. Saya juga sambil mikir ini. Hobi saya itu kalau yang sering saya sebutkan dulu Pak Nur itu adalah menyanyi. Oh, menyanyi. Wah luar Cuman, biasa. Itu bagi saya aja sih Pak Nur, kayak saya suka menyanyi, aku suka menyanyi. Cuman nggak tahu yang dengerin tuh pada sakit telinga atau gimana. Ya terserah lah. Kalau menurut Bu Keisha sendiri gimana? Bagus ya? Ya enggak juga sih Pak Nur. Enggak juga sih kalau saya nilai sendiri. Kalau enggak tahu sih. Cuman memang dulu kenapa kok saya bilang menyanyi itu karena dulu waktu SMP saya ikut ekstra paduan suara. Oh iya. Terus di SMA itu saya berhenti karena guru pembinanya itu terkenal jahat Pak. SMA? Iya Pak Jok. Aduh, sebut merek nggak apa-apa ya, namanya Pak Joko. Cuman saya segan sih Pak Nur dengan Pak Joko itu karena dengan kedisiplinannya itu membuat anak-anak itu jadinya itu lebih bagus gitu performnya itu. Cuman saya takut. Oh, karena takut itu ya? Betul, jadi saya nggak lanjut. Cuman waktu kuliah saya lanjut lagi di ekstra padus itu. Oke, kalau ini kan saya tanya hobinya ini kan terkait dengan cita-cita Bu. Apakah hobinya sama cita-citanya itu pada waktu itu ada kaitannya atau nyambung atau enggak seperti itu? Enggak sih Pak Nur. Enggak nyambung, jujur enggak nyambung karena memang dulu cita-cita saya itu sebenarnya bukan guru. Iya. Cita-cita saya bukan penyanyi, bukan guru, tapi seorang dokter. Seorang dokter. Iya, kayaknya cita-cita pasaran anak-anak deh Pak Nur ya. Seorang dokter gitu. Cuman ternyata ketika kita berusaha untuk menempuh itu, ternyata susah ya. Susah ya gitu. Cuman karena ya saya melihat yangti saya menjadi seorang guru, jadinya ya udahlah, ganti aja, ganti profesi. Jadi ganti cita-cita. Betul, ganti cita-cita sebagai seorang guru. Iya, itu mulai dari umur berapa Bu? Atau dari kelas berapa ganti cita-citanya itu? Dari SD gantinya. Jadi SD kelas 1 sampai kelas 4 itu saya pengennya jadi dokter Pak Nur. Cuman ketika sudah mendekati detik-detik ujian nasional, dulu kan ada UNAS ya Pak Nur ya. Betul. Loh, Bu Keisha masih mengalami UNAS itu ya? Masih dulu SD. Masih ada UNAS.
kok kayaknya susah kayaknya ya jadi dokter, ganti aja lah kayak Yangti jadi guru. Loh, jadi guru itu juga susah loh Bu. Iya sih Pak Nur, susah, cuman kayaknya lebih susah dokter deh kalau belajarnya, dari segi belajarnya, Dari segi belajar belajarnya. kuliahnya dan kawan-kawannya itu kayaknya lebih menegangkan menjadi seorang dokter. Iya, karena ada yang bilang begini Bu, kalau dokter itu kalau misalnya salah dalam pekerjaannya itu dampaknya itu pada waktu itu juga. Betul, Misalnya betul, salah betul. nyuntik obatnya salah gitu kan ya. Betul. Dampaknya pada waktu itu juga. Benar. Beda dengan guru, kalau guru itu salah ngajar, dampaknya itu puluhan tahun yang akan datang. Betul. Seperti itu. Mas, Jadi kayaknya ini Bu ya. Kayaknya sama-sama beratnya lah. Iya, sama-sama beratnya sih Pak Nur. Cuman ya itu tadi benar yang dikata Pak Nur gitu. Kenapa juga saya ganti apa namanya tadi, cita-cita? Iya. Itu karena saya juga pernah, ini sedikit cerita ya teman-teman ya. Karena ketika di jalan itu saya pernah menemukan ada tragedi kecelakaan. Iya. Yang mana itu benar-benar banyak darah gitu loh Pak Nur, di jalan-jalan tuh sampai menyebar kemana-mana gitu. Ketika Iya. saya lihat kok kayaknya serem. Sedangkan yang menangani saat itu kan dokter dokter yang lagi tugas gitu. Kayak serem, nggak jadi lama, takut lah saya bilang, nggak jadi takut. Takut untuk menjadi seorang dokter karena darah itu tadi. Nggak kuat sepertinya saya. Oke. Iya. Jadi seorang dokter itu kan juga harus punya keberanian Bu ya. Betul. Harus berani dan juga harus apa kalau Pinter. bahasa ini pinter, terus tatak itu apa ya Pak dalam bahasa Tatak itu Indonesianya? kayak apa ya? Eh, Pokoknya berani lah. iya benar. Berani dan ulet kayaknya. Benar. Seperti itu. Oke. Kemudian kalau di sekolah Bu, ini flashback dulu Bu ya, tentang sekolah Bu. Dulu Bu Keisha ini termasuk murid yang pinter, yang sedang atau yang kurang? Kalau saya membuka lembaran lama ini. Kalau saya itu termasuk di tengah-tengah lah Pak Nur. Tengah-tengah. Di tengah-tengah, tapi mengarahnya ke bawah sedikit. Oh, iya. Tengah-tengah tapi mengarah ke bawah sedikit. Iya. Karena saya dulu itu sampai sama mama saya tuh dileskan banyak sekali pelajaran. Karena bagi mama saya kayaknya kamu butuh ini deh Kak, kamu kurang. Karena nilainya itu mesti kurang. Cuman ya nggak terlalu lah, makanya bukan yang bawah banget. Cuman sepertinya kamu membutuhkan les ini. Jadi saya dulu les terus. Tapi ya tetap aja nggak naik-naik. nambah-nambah. Iya betul, nggak nambah-nambah. Oh. Ilmunya itu kayaknya. Iya. Kalau mata pelajaran yang disukai Bu? Kalau mata pelajaran Paling disukai. paling disukai itu adalah dulu bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Berarti pinter Bu Keisha ini. Enggak sepintar itu Pak Nur. Cuman kalau mengerjakan gitu saya bisa. Oh. Jadi saya suka karena dulu mungkin teman-teman saya juga ada yang bisa bahasa Inggris. Cuman saya bisa lebih dari mereka. Jadi bukan yang bisa banget ngomong bahasa Inggris gitu, enggak. Cuman saya suka pelajaran bahasa Inggris. Oh iya. Itu juga ada latar belakangnya Pak Nur, suka bahasa Inggris itu. Mau diceritakan? Oke, Oh, ini mau biar diceritakan? tahu, Bu. Iya, sangat inspiratif ini Bu. Jadi dulu itu waktu SD saya paling nggak suka pelajaran bahasa Inggris. Oke. Paling nggak suka pelajaran bahasa Inggris. Sampailah masuk SMP itu di SPEMA Muhammadiyah 5 itu tadi. Iya, Itu kan ada program kayak yang di sini MICO. Iya. Ada program internasional. Lah kok sama mama saya itu dimasukkan di situ. Sedangkan saya itu tidak ada kemampuan bahasa Inggris sama sekali. Jadi dari situ mama itu kayak maksa kamu harus bisa bahasa Inggris karena nanti kamu pelajarannya full bahasa Inggris, ujiannya full bahasa Inggris, semuanya full bahasa Inggris. Akhirnya dileskan di IF. Dan mulai dari situ saya baru suka bahasa Inggris. Jadi saya suka bahasa Inggris tuh waktu SMP. Waktu SD nggak suka. Sampai SMA sampai kuliah saya suka bahasa Inggris. Iya. Gitu. Jadi SMP Muhammadiyah 5 Surabaya. Betul. Dulu sekali. Mugaru pada waktu memulai MICO kelas Bu. Sebelumnya itu kan namanya kelas bilingual ya. Iya. Itu studinya ke sana. Oh gitu. Iya. Jenengan kenal sama Pak Fudoli. Kenal. Nah, itu guru bahasa Inggris kan? Nggih, Nah, Pak dari Fudoli, kalau nggak betul. salah dari Madura. Betul sekali dari Madura. Dulu Madura pernah studi asli. ke sana.
Dan beliaunya ini, luar biasa, luar biasa. Kalau dengan ilmu itu kayaknya kayak nggak ada yang ditutup-tutupi gitu loh, Bu. Mau berbagi. Nah, kamu butuh apa? Ya ini Betul, semuanya betul. dikasihkan Pak Fudoli itu. Iya, benar, Ya mudah-mudahan beliaunya tetap sehat, Bu ya. Amin. Oke, sekarang saya mau ngetes Bu Kesia tentang ingatan nih. Aduh. Masih agak ingat deg-degan. nama guru TK-nya, Bu? Ingat Pak Nur. Iya, siapa? Ya, kalau pasti sih nggak salah sih dulu. Nggak ingat dia Pak Nur. Oh, nggak Saya ingat? ingatnya SD, dari SD. Oke, SD. Boleh dari SD ya? Iya, dari SD. Maaf ya ibu guru TK, saya lupa. Kalau SD itu yang saya ingat itu wali kelas saya di kelas 1 itu namanya Ustazah Ida. Ustazah Ida. Ida. Ya. Nggih. Kenapa kok saya ingat sama Ustazah Ida ini? Karena beliau itu yang pertama kali geret saya kan Pak Nur masuk. Jadi saya dulu itu nggak mau sekolah. Oh. Masih mau sama mama terus. Oke. Jadi sama Bu Ida tadi sama Ustazah Ida itu ayo masuk aja. Jadi sambil nangis gitu masuk di SD itu. Dipaksa. Oh. Lalu juga ada Ustazah Rima itu. Jadi saya dulu les di Ustazah Rima waktu SD itu. Jadi sekalian guru sekolah, sekalian guru les. Nggih. Lalu juga ada Ustazah Atus. Itu juga wali kelas yang menurut saya paling seru. Nggih. Gitu. Kepala sekolahnya masih ingat, Bu, pada waktu Bu Kepala Kesia? sekolahnya dulu Pak Kodim kayaknya. Kayaknya kan berarti. Kayaknya Pak Kodim habis itu Nah. udah ganti jadi Pak Maulana, Ustadz Maulana. Oh, Terus iya. sekarang ganti lagi mungkin nggak tahu sih Pak Nur sudah nggak ngikutin toh. Nggih. Gitu. Itu kalau yang di SD Muhammadiyah 17. 16. 16. Saya pernah ke sana dan memang apa ya? Saya pernah masuk, Bu. Pernah masuk itu ya pokoknya kreatif lah. Iya betul. Kreatif dan ketat kayaknya ya di sana itu. Mungkin pada waktu Bu Kesia masih di sana mungkin belum sebegitu ketatnya. Betul. Saya kan akhir-akhir ini, Bu, ke sana itu. Ini ternyata ada SD Muhammadiyah gitu ya. Ternyata ketat juga. Oke. Kalau SMP, Bu, guru yang Bu Kesia ingat atau yang paling menginspirasi? SMP 5. SMP Muhammadiyah 5. Pak Fudoli. Pak Fudoli dulu saya kebetulan nggak diajar sama Pak Fudoli, Pak Nur. Oh, iya. Tapi Pak Fudoli juga termasuk guru yang menginspirasi sih, karena kan beliau juga sepintar itu dalam bahasa Inggrisnya itu, jadi menurut saya keren. Oke. Pak Fudoli itu juga. Terus beliau kan juga ini suka ngelawak Pak Fudoli itu. Oh iya, Bu. Iya, dulu kalau guyon gitu sama Fudoli sampai wah gitu. Oh, betul. Pak Fudoli, lalu ada namanya itu Bu Bali. Kalau saya paling ingat sama Bu Bali karena Bu Bali ini wali kelas saya kelas 9. Iya. Wali kelas saya kelas 9 yang mana itu kayak banyak lah dulu Pak Nur problem saya itu, terus sama Bu Bali ini ditenangin sedikit lah sama beliau, dibantu untuk menyelesaikan masalahnya seperti itu. Waktu saya ke sana, Bu, waktu saya ikut ke sana untuk studi yang kelas bilingual itu masih 3 tingkat. Kemudian nah, kepala sekolahnya itu saya lupa juga ya, Pak, kepala sekolahnya dulu itu Pak Dulu siapa Pak ya? Muslikan. Iya. Pak Muslikan. Pak Muslikan pada waktu kami ke sana itu menyampaikan ini nanti akan tingkat 8 seperti itu. Dan sekarang udah tingkat 8. Oh, saya malah belum update ke sana lagi. Belum ke sana, Bu ya? Belum. Saya sering, Bu. Saya sering ke sana. Ini yang disampaikan dulu sama Pak kepala sekolah itu udah tinggi. Tinggi seperti Kayaknya itu. saya yang perlu ke sana deh, Pak. Saya perlu lihat. Harus wajib. Wajib. Dulu waktu SMP itu saya masuk pertama kali kelas 7 itu bukan di situ Pak Nur. Jadi itu lagi dibongkar. Saya itu dulu di Baitur Rahman, di SD Baitur Rahman. Jadi kita pindah dulu ke sana. Pinjam tempatnya itu di mana? Kertajaya. Jadi masuk gang di Kertajaya situ. Sampai kelas 8 awal. Kita baru pindah ke gedung baru itu. Iya. Jadi saya di sana cuman 2 tahun lah. Baru 2 tahun. Iya. Jadi di sana itu kan ada komplek, Bu ya. Memang komplek Muhammadiyah. Betul. SD 4 Pucang, Betul. kemudian SMA Samamda, Betul. ke belakang lagi itu ada
SMP Muhammadiyah 5. Dan itu sama-sama banyak siswanya. Betul. Dan sama-sama menjadi sekolah favorit itu. Betul. Yang SD Muhammadiyah 4 Pucang itu menaranya kan tinggi juga. Tinggi, Millennium Building namanya Pak Nur itu. Nah, tinggi itu. sekali. Dan prestasi-prestasinya Betul. juga luar biasa. Kalau di Mudipat, panggilannya Mudipat itu Muhammadiyah 4 itu yang terkenal itu prestasinya dengan robotiknya Pak Nur. Oh iya. Robotiknya itu wah sampai keluar negeri itu. Terus paduan suaranya juga mantap. Oke. Kemudian ini Bu yang perlu saya tanyakan lagi. Tadi kan mamanya Bu Keisha ini bilang manggil Bu Keisha ini Kak gitu kan ya? Iya Kak. Tadi kan punya adik. Betul. Berapa adiknya Bu? Saya 2 bersaudara, jadi adiknya cuma 1 dan saya nggak mau nambah lagi Pak Nur. Loh itu kan Bu Keisha. Saya sudah bilang ke orang tua saya sudah cukup 1 lah. Sudahlah. Sudah jangan nambah-nambah lagi gitu. Oke, kelas berapa Bu? Kalau sekarang itu 1 SMA, kelas 1 SMA. SMA? Semamda. Iya, Semamda juga. Oh iya. SD-nya di mana Bu? SD-nya di Saim. Oh. Sekolah Alam Insan Mulia. Insan Mulia. Betul. Yang di mana sih namanya, bawahnya Mer itu loh Pak. Nggih. Rejo gitu loh Bu. Wonorejo. Ya, Bukan. Bukan di situ. Bukan Wonorejo. Pak, Semampir. Oh Semampir iya. ABS atau apa gitu loh nama jalannya. Iya. Semampir deh kayaknya, Semampir. Oke. Kalau Itu di Saim. SD-nya itu ya? SMP-nya di LKC. Pondok Mojokerto. Pesantren, betul. Jadi mondok dan itu kemauan adik saya sendiri. Iya. Itu agak amazed sih Pak. Maksudnya kayak dari keluarga kita itu nggak ada yang dari pondok. Cuman kenapa kok dia tiba-tiba mau mondok sendiri ya? Sama mama saya malah ya boleh. Didukung, betul. Iya, mungkin terinspirasi dari siapa gitu, betul, mungkin Bu. Betul, mungkin ya. Dan sekarang sudah di Semamda seperti itu. Di Semamda kelas 1. Memang ini Bu, sekolah-sekolah Muhammadiyah itu kalau menurut saya terkenalnya itu dalam dan luar negeri. Betul. Kalau disebutkan sekolah SD Muhammadiyah, walaupun di pinggiran lah, itu tetap aja orang itu kenal. Benar. Dan mungkin itu yang menjadi salah satu sebab orang tua itu menyekolahkan di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Betul. Dan sekarang orang tua itu juga Pak Nur. Dulu kan kalau misalnya sekolah swasta itu kan ke negeri dulu. Baru kalau nggak keterima negeri baru dimasukkan ke swasta. Tapi sekarang sudah banyak orang tua itu yang sudah tidak melirik sekolah negeri. Iya. Jadi langsung bahkan kok bisa inden terus di sekolah swasta itu tadi. Iya. Dan ini Bu yang sedang viral ini kalau ngomong inden ini mumpung ingat ya. Ada satu sekolah SD itu yang sampai tahun 2032 sudah full. Sudah full. Betul. Saya juga lihat kemarin di TikTok. SD mana itu Bu? Di Jogja ya kalau nggak salah. Betul, di Jogja kalau nggak salah Pak Nur. Iya, di Jogja SD Muhammadiyah. Benar. Jadi kemarin saya lihat itu yang terakhir itu ada anak umur 4 bulan. Itu sudah diindenkan. Keren. Luar biasa. Itu yang di Jogja. Kalau yang di Malang yang kemarin saya kunjungi sama Bapak Kepala Sekolah itu buka pendaftarannya itu cuma 2 hari. 2 hari itu udah full Bu. Langsung full Bu. Sudah nggak ada masa inden dan lain sebagainya. Betul. SMP Muhammadiyah 8 Batu. Wah, itu luar biasa. Jadi memang sekolah-sekolah Muhammadiyah ini kalau dilihat dari rankingnya pun saya lihat di sosial media itu memang luar biasa Bu. Luar biasa memang Pak Nur. Insya Allah nanti Mugaru juga bisa menjadi seperti sekolah-sekolah itu Pak Nur. Harus bisa. Wajib bisa. Apalagi ada Bu Keisha. Wah, apalagi juga ditemani dengan Pak Nur. Wah, luar biasa. Duo apa ini? Duo maut. Duo maut. Oke. Bu Keisha ini kan beberapa waktu yang lalu nge-MC. Nah, ini nge-MC sama Ustaz Nafis gitu kan ya. Betul, nah, sebenarnya dan ini tampak kompak Bu. Kayaknya kalau dibilang itu nge-MC pertama kali nggak mungkin kayaknya. Atau seperti apa Bu? Ini latihannya di mana ini sebenarnya? Sebenarnya kalau
MC pertama kali kalau yang secara formal itu iya itu MC pertama kali Pak Nur. Maksudnya dengan dilihat banyak orang, terus orang yang tidak saya kenal itu pertama kali. Cuman sebelum-sebelumnya memang saya pernah menjadi MC, tapi itu cuman MC ini apa namanya? Keluarga? Bukan, di acara IMM. Jadi kan saya dulu ikut IMM. Nggih. Nah, saya ini termasuk sasaran empuk yang sering dikorbankan untuk menjadi MC. Gitu. Disuruh sekali, loh kok bagus, akhirnya keterusan, Bu. Ya itu. Itu benar Pak Nur. Kalau di IMM itu seperti itu. Jadi dulu saya sering juga jadi MC di IMM itu. Ya walaupun awalnya juga nggak bisa ya, banyak salah-salahnya dulu. Lucunya gini Pak Nur, kesalahan saya waktu jadi MC pertama kali itu adalah kan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Ketika selesai saya lanjut baca susunan acara selanjutnya. Jadi hadirinnya masih berdiri. Masih berdiri. Itu malah bagus sebenarnya, Bu. Waduh, enggak lah Pak Nur. Jadi untuk ngetes ya, ini hadirin nih kan IMM semua Bu. Betul. Mudah-mudahan Bu. Maksudnya? Masih muda-muda kan? Masih muda-muda. Iya itu kan berarti kan harus dites 1 jam, itu bagus Bu. Oh iya untuk bisa juga. jempolnya. Ngetes kesehatannya ya. Jadi saya langsung Lungguh. Akhirnya saya suruh duduk deh. Oke. Kemudian Bu Kesia ini kok pilih Mugaru? Makanya kok milih bekerja di Mugaru gitu Pak Nur? Iya, pilih bekerja di Mugaru. Terus tahu Mugaru ini dari mana? Cerita lagi ya ini Pak Nur. Ini sebenarnya ceritanya agak sedih tapi agak seneng juga sih. Jadi saya sebenarnya nggak tahu ada loker di Mugaru itu, saya nggak tahu. Jadi saya di WA sama teman saya. Iya. Ayo daftar di Mugaru gitu. Ini ada lowongan jadi guru BK. Aku tak daftar jadi apa TU. Jadi waktu itu ada buka 2 lowongan. Iya. TU sama guru BK. Akhirnya saya sama teman saya itu daftar. Jadi yang pertama ngasih tahu lowongan ini tuh teman saya, cowok. Habis itu karena memang yang dibutuhkan waktu itu TU-nya cowok, dia daftar juga Pak Nur. Kita berdua sama-sama daftar. Habis itu saya dapat panggilan. Karena saya mungkin terlalu excited ya. Kayak, wih, dapat WA. Saya langsung WA kan ke teman saya. Ayo datangnya bersama. Saya lupa kok teman saya itu belum, saya juga nggak tahu dia sudah dapat WA apa belum. Ayo nanti datangnya barengan yo. Kayak gitu. Ternyata teman saya nggak di WA. Jadi kan saya kayak merasa waduh, kayak padahal dari dia gitu loh Pak Nur, cuman ternyata dianya belum kepanggil gitu. Jadi saya rasanya kayak aduh kasihan, tapi ya gimana, ya udah saya datang sendiri aja. Iya. Kalau Bu Kesia ini kan di sekolah Muhammadiyah itu kan tidak asing ya, memang dari SD, dari TK bahkan ya, dari TK sampai perguruan tinggi. Kalau Bu Kesia melihat Mugaru, murid-muridnya, guru-gurunya itu seperti apa Bu? Kalau menurut saya Mugaru ini sudah sangat-sangat luar biasa Pak Nur. Karena yang pertama fasilitasnya juga sudah oke. Kalau dilihat pasti kan orang-orang dari depan jalan itu kan yang dilihat pertama kan mukanya. Fasilitas juga mukanya ini sudah oke, sudah cantik, sudah ganteng kan. Penampilannya itu sudah. Betul. Terus dilihat dari guru-gurunya juga sudah sangat-sangat berkompeten. Betul kan Pak Nur? Sudah banyak yang S2, sudah banyak yang profesi dan lain sebagainya begitu. Dan juga nanti anak-anaknya juga gimana nanti kita membuat anak-anak ini menjadi yang lebih bagus daripada guru-gurunya. Pasti guru-guru pasti adalah jiwa-jiwa itu. Nanti yang bisa membuat Mugaru ini semakin bagus untuk kedepannya, seperti itu. Dan kalau ngomong-ngomong tentang fasilitas Bu ya, ini kita sekarang ini kan sedang ngobrol seperti ini, sedang podcast seperti ini. Ini kayaknya di sekolah lain kayaknya belum ada. Belum ada. Ya belum ada. Betul. Kalau ada itu dipaksakan Bu. Dipaksakan itu artinya ini mau ada acara ini terus kemudian disiap-siapkan gitu kan. Betul. Di sini sudah ada ruangan khusus. Kalau ini kan sudah disetting khusus. Di studionya satu Mugaru ini luar biasa. Jadi ini. Mugaru ini sudah memiliki
studio sendiri untuk podcast, untuk belajar MC atau untuk apa Pak Nur? Untuk presenter. Presenter, betul. Untuk ekstra presenter. Nggih. Jadi kesannya Bu Keisha itu Mugaru ini memang beda dengan sekolah yang lain. Betul. Oke, luar biasa. Ini saya jadi semangat lagi, Bu. Semangat lagi untuk membuat konten-konten yang memang sulit ditiru sama sekolah yang lain. Saya tuh selalu ini loh Pak, nungguin kontennya Mugaru TV loh. Loh nggih, Bu? Betul, saya sudah subscribe. Saya sudah subscribe karena ya seru aja ngelihat anak-anak, kadang-kadang kan yang buat konten kan yang megang mic ini kan bukan Pak Nur kan, anak-anak atau lebih seringnya. Jadi kan, ternyata anak-anak itu punya bakat tersendiri ya dalam bidang presenter itu tadi gitu. Dan anak-anak ketika ngomong di depan itu sudah nggak ada ragu-ragu, sudah nggak ada malu-malu. Gitu. Jadi kayak sudah hampir sama kayak guru-gurunya. Dan itu kan lebih bagusnya lagi nanti dia bisa jadi tutor sebaya dengan teman-temannya seperti itu. Jadi kalau mau melihat sekolah ini bagus atau enggak, ini juga bisa dilihat dari murid-muridnya, Bu. Betul sekali. Dari murid-muridnya itu kan ketahuan, kelihatan gitu kan ya. Benar Pak. Sebenarnya kualitas dari sebuah sekolah itu seperti apa? Kalau murid-muridnya itu nggak pernah tampil dan lain sebagainya, itu kayaknya masih mungkin masih mengaku-ngaku ini sekolah yang terbaik. Tapi kalau dilihat setiap hari muridnya selalu tampil gitu kan udah beda lagi ceritanya. Betul. Pak Mugaru ini kan sering banget Pak Nur tampil itu Pak Nur. Bahkan sampai keluar kota ya. Yang kemarin tuh terakhir presenter di mana Pak Nur? Di Pacet, Bu. Oh, di Pacet. Di Pacet, dan mereka liputan itu selama 3 hari. Keren luar 3 hari di sana sudah membuat berita, kemudian pokoknya diolah lah, Bu, sehingga menjadi konten yang bisa dilihat oleh masyarakat seperti itu. Dan harapannya nanti anak-anak ini ketika saya tanya, kamu pengen wawancara sama siapa? Yang pertama itu sama Pak Presiden. Seperti itu. Kemudian sama tokoh-tokoh terkenal. Keren. Berarti keinginannya sudah setinggi itu ya Pak Nur ya. Sudah setinggi itu. Dan saya ini sebagai sebagai yang membersamai mereka itu yakin, Bu. Yakin dengan anak-anak yang seperti itu, yakin mereka itu sudah enggak takut lagi. Karena memang pada waktu latihan itu doktrinnya harus selalu dimasukkan. Jadi selain kemampuan berbicara, mereka juga harus punya keberanian yang luar biasa. Kadang-kadang itu malah gini, Bu Keisha, keberaniannya itu lebih banyak daripada kemampuannya. Betul. Ada juga yang seperti itu anak-anaknya Pak Nur. Cuman kan kalau keberanian lebih tinggi daripada kemampuan itu kan nanti bisa diasah. Jadi yang penting dia pede dulu, dan itu yang banyak dicari Pak Nur. Jadi yang penting kamu nggak takut dan kamu bisa belajar. Nah, itu. Dan kita lebih seneng kalau melihat murid-muridnya yang kelihatan pinter. Benar. Kalau guru kelihatan pinter, sudah seperti ini ngobrol-ngobrol biasa seperti ini sudah biasa, Bu ya. Tapi kalau muridnya yang kelihatan pinter, itu kan semakin luar biasa, menegaskan bahwa sekolah ini memang benar-benar mengutamakan kemampuan siswa. Benar. Bu Keisha, ini kalau kita lanjutkan ini mungkin sampai besok pagi, sampai besok lusa dan lain sebagainya ini, Bu. Nggak selesai nih Pak Nur kalau kita ngobrol. Nggak selesai. Dan ini bukan podcast kita yang pertama dan yang terakhir, Bu. Nanti kita akan membuat konten-konten terkait dengan bimbingan dan konseling seperti itu. Siap. Jadi karena ini juga waktu juga yang membatasi kita, saya harus ngajar juga. Mungkin Bu Keisha juga punya kegiatan yang lain kan, begitu. Betul. Pertanyaan terakhir, Bu, untuk menutup bincang-bincang kita pada hari ini. Satu kata untuk Mugaru. Satu kata untuk Mugaru itu adalah cerah. Karena itu sebagai harapan sih Pak Nur. Jadi dalam kata cerah itu adalah semoga nanti sekolah ini itu bisa secerah kedepannya itu dalam artian kita berharap yang bagus-bagus, yang cerah-cerah. Seperti itu. Amin. Luar biasa. Jadi sampai di sini dulu Bu Keisha. Terima kasih atas kehadirannya.
Nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan tema-tema yang tentunya lebih seru lagi, gitu kan, terkait dengan bimbingan dan konseling. Oke, Moga Lovers, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Kita akan jumpa lagi dalam 1 jam lebih dekat lagi dengan Bu Kesia lagi, ya. Ganti. Ini melanjutkan, ini masih banyak ini, Bu. Oke, akhirnya saya Pak Nur dan Bu Kesia mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Sampun. Sampun.